8 step untuk building online business ala Denny Santoso. Selamat malam sekali lagi teman-teman yang baru bergabung. Thank you so much buat Anda yang sudah hadir pada malam hari ini untuk acara building online business ya. 8 step untuk building online business ala Denny Santoso. So, kita akan ngobrolin gimana sih caranya atau strukturnya atau urutan berpikirnya untuk membangun bisnis online. Siapkan catatan Anda, notes, pensil, ballpoint, catatan semuanya, siapin semua. Cukup banyak materinya. Oke, siapin ya. Kita masuk ke step awal terlebih dahulu. Tapi sebelum kita masuk lebih detail, saya penasaran sih teman-teman di sini yang masih struggling untuk mendapatkan duit pertama kali lewat Instagram atau social media atau apapun itu online, ketik di sini deh. Yang masih belum bisa sama sekali. Kalau yang udah bisa ya udahlah ya. Bersyukurlah kalau Anda sudah bisa. Karena saya pengen audiens saya di sini benar-benar bisa menghasilkan lewat internet. Indonesia, tadi saya baru ngomong sama anak saya tentang world population. Indonesia itu negara terbesar nomor 4 di dunia. 4 di dunia. Dengan jumlah populasi 270 juta. 277 juta. 277 juta. Nomor 4 terbesar di dunia. Kayak gila banget. Oke. So, akan sayang sekali kalau misalnya yang online aja sudah kurang lebih dari sepertiga penduduk Indonesia itu udah online. Yang middle class ke atas itu udah online semuanya. Kan Anda dihadapkan dengan itu semua, sayang banget kalau Anda nggak bisa mendapatkan uang sama sekali. Anda mending buka toko kecil di mana yang datang cuma 10 orang setiap harinya dibandingkan dengan online yang bisa mengakses jutaan orang. Kan rada aneh ya. Nangkep ya mindsetnya ya. Online di Indonesia itu jutaan orang, lebih dari 100 juta online, lebih dari 100 juta orang online di Indonesia. Dan Anda cuman mau buka toko kecil di mana yang datang cuman 10 orang, 20 orang. Oke, so itu mindset saya kenapa saya selalu masuk ke dunia online duluan. Karena di dunia online itu gila banget. Modalnya kecil. Anda di offline, pasang billboard, pasang ini semua, itu sudah jutaan. Sementara Anda IG live kayak begini dan yang nonton udah lebih dari 150 orang, it's free, guys. Literally gratis. Kalau saya harus ngiklan 50.000, 100.000 juga dapat. Ya kan? 100.000 juga dapat. Kalau Anda dulu harus masuk TV, miliaran. Oke. Nah, sekarang, maka dari itu, kenapa saya bikin konten hari ini, supaya Anda paham bahwa market kita tuh gede banget loh, nomor 4 di dunia, dan Anda nggak dapat apa-apa. Kan yang parah Andanya ya, bukan marketnya, bukan internetnya ya. Itu, jadi hopefully konten ini bisa membantu Anda. Oke, first thing first sekarang. Yang pertama adalah, Anda harus memilih sebuah industri, segmen market, niche market. Anda harus nemuin sesuatu. Anda harus memilih salah satu. Nggak bisa nggak. Jangan milih produk ya. Milih niche-nya apa. Ini sering sekali terbalik-balik. Dan saya mau jualan casing handphone. Misalnya kayak begini. Oke, so niche-nya apa? Karena di semua industri juga ada casing handphone. Anda mau jadi pendukungnya misalkan Persija gitu, Jackmania, bola, ada casingnya. Anda adalah orang Kristen yang cukup taat, ada kok yang jual ini casing rohani gitu, ada. Semuanya ada niche-nya. So, jangan fokus ke produknya, tapi fokus ke industrinya. Anda mau masuk di niche atau segmen market apa? That's the question. Jadi, Anda mau masuk ke market gaming, kayak Anda mau masuk ke market kesehatan, kayak nurunin berat badan, kayak iya, jadi market mana yang mau Anda masukin itu harus clear banget. Dan kedua, ini nggak cuma memilih market aja. Yang kedua adalah apa cerita Anda? Kenapa brand Anda itu nanti kenapa Anda bisa masuk ke situ dan kenapa orang harus perhatian sama Anda? That's the question. Good, ini ada Andre. Niche saya pendaki gunung pelaku olahraga outdoor. It's good start. Oke. Yang berikutnya adalah selain niche-nya apa atau segmennya apa atau marketnya apa, story-nya Anda apa? Saya nggak mau masuk ke sebuah industri, tapi habis itu saya nggak punya cerita. Karena di dunia digital, orang itu Anda datang ke sini, Anda dengerin saya cerita sekarang. Jadi kalau Anda datang ke dunia digital, ke niche olahraga, pendaki gunung misalnya, dan Anda cuma jualan tas dan yang lain-lain, cuma jualan itu aja, maka kompetitor Anda juga jualan barang yang sama. Dan ini akan menyebabkan Anda tabrakan perang harga dan yang lain-lain. That's the issue, guys. Maka
supaya tidak bertabrakan kayak begitu, pertanyaannya adalah what's your story? Oke, ada dari Melody. Niche saya ibu-ibu yang suka pakai dress. Well, kurang spesifik. Dulu juga mikirnya jualan produk apa dulu, setelah ngalamin mikir keras jual produk apa, ternyata harus mikir lagi jual ke siapa. Setelah dipikir-pikir, kode ini bener marketnya dulu jualan rasanya lebih enak. Yes. Wow effect sebuah story bisa, nanti kita akan bahas wow effect. Kemudian belum punya story, saya pasti lakukan dan pikirnya story saya dalam waktu dekat. Yes, karena kalau Anda cuma jualan produk, maka Anda cari di marketplace produk A dan produk A, produk A dan produk A itu yang jual banyak. Maka kalau Anda jualan sebuah produk, maka akan ada orang lain yang jualan barang yang sama dengan milik Anda dan biasanya mereka berani lebih murah. Maka Anda akan struggling di situ. Oke? Jadi yang pertama adalah temukan temanya atau industrinya, niche-nya apa. Kemudian ceritanya Anda. Prime property dari Environo ya. Luxury property yes, tapi ceritanya apa? Luxury banyak kan jualan properti luxury banyak. Tapi ceritanya apa? Kenapa Anda eksis? Dan gini, istilahnya simpel banget. Kalau Anda datang ke sebuah acara di pesta, Anda harus tahu dengan pasti kenapa orang harus memperhatikan Anda. Oke? Ya, jadi saya ulangin ya, kata kuncinya ya. Kenapa orang lain harus memperhatikan Anda ketika Anda datang? Itu. Kalau niche-nya t-shirt, niche-nya bukan t-shirt, niche-nya t-shirt untuk big size. Yes, oke. Tapi kenapa Anda? Itu story-nya harus ada. Ya, jadi ketika saya consulting company dan yang lain-lain, saya bertanya selalu foundernya ceritanya apa? Foundernya bisa dimunculin nggak? Selalu ada ceritanya. Anda tahu ceritanya Facebook misalnya, Anda tahu ceritanya Apple, Anda tahu ceritanya Elon Musk dari PayPal, habis itu dan sebagainya. Always a story. Ya, Anda cari contoh story ya tadi itu yang barusan saya sebutin tadi. Anda tahu kan semuanya, pendiri Google gimana ceritanya, pendiri Facebook gimana ceritanya, pendiri Apple gimana ceritanya. Anda tahu semuanya. Ya kan? Itu. Oke, saya lanjut ke nomor 2. Nomor 2, ketika Anda sudah punya itu semua, maka Anda harus memikirkan konten. Remember, ketika kita masuk ke dunia online kayak begini, ketika Anda masuk ke dunia digital seperti ini, maka semuanya nyari konten. Nggak ada yang nggak nyari konten. Jadi untuk catch the attention, tadi kan kita mau ini ya ceritanya ya. Kalau kita masuk ke sebuah tempat pesta, Anda mau memastikan orang memperhatikan Anda, ya kan? Itu kuncinya. Yang kedua adalah, Anda mau cerita apa? Ketika orang sudah melihat Anda mau cerita apa nih? Itu masuk ke ranah nomor 2, yaitu konten. Oke, konten. Jadi nomor 1 tadi niche dan story. Nomor 2, konten. Nah, sekarang saya pakai ada 4 hierarki konten. Ini saya bahas di buku saya, lebih detail banget, tapi ada 4 hierarki konten. Catat ya. Yang pertama adalah konten-konten yang kalau misalkan Anda baru mulai sekali ya, literally kayak baru mulai banget, maka konten Anda adalah konten yang menjawab pertanyaan, answering question. Karena apa? Karena orang kalau punya pertanyaan, nyarinya di Google, nyarinya di YouTube. Oke? Maka, ketika Anda membuat konten menjawab pertanyaan, ketika ada orang nyari sesuatu, bertanya sesuatu di Google atau di YouTube, Anda muncul di situ. So the first one, paling dasar adalah answering question. Oke? Nah, kalau Anda sudah answering question, orang sudah mulai memperhatikan Anda. Oh, menarik nih ya, menjawab pertanyaan. Habis itu, lihat video berikutnya misalkan. Oh, menjawab pertanyaan lagi. Wah, orang ini kayaknya menarik nih ya. Maka step berikutnya adalah teaching. Anda ngajar. Yang saya lakukan, Anda ngajar. You teach something, ya. Tampilin cover bukunya. Content Creator Black Book. Ini buku dummy, by the way. Kita lagi proses cetak, teman-teman. Jadi ketika video ini dibuat, ini lagi proses cetak. Yang belum PO, langsung aja PO di Instagram saya, di link di bio. Oke. So, answering question nomor 1, nomor 2 adalah teaching. Nomor 3 adalah emosional. Jadi ketika Anda membuat sebuah video atau konten atau apapun itu, Anda harus membuat orang itu ngerasa, wow, saya pengen share deh, ini lucu banget, saya pengen share deh, ini banget gitu. Wow-nya itu apa? Kayak kemarin sempat, kalau Anda nonton di YouTube saya sempat membuat sebuah video tentang wow. Ada kayaknya 3 hari yang lalu deh, 3 hari yang lalu deh, ada wow-nya. Contohnya adalah, yang saya kasih di video YouTube saya adalah, orang mau jualan kursi, tapi iklannya lucu.
iklannya dia lagi, ibu-ibu lagi di tes swab. Oke, begitu di tes swab, dia kaget, dia marah, dia kesakitan, dia angkat kursinya, dibanting kursinya. 2 kali tunjukin itu dan akhirnya tunjukin merek kursinya. Jadi keren banget, yang lihat kayak, wah ini kok marah-marah sampai begitu ya? Wah kayak begitu. Akhirnya, oh buset, ternyata itu jualan kursi. Ya kan, yang sama seperti di YouTube saya. So itu konten yang emosional. Orang udah kayak ngerasa, buset, seru banget, wow, bisa kayak begitu. Jadi emosinya kerasa. You feel something, itu emosi. Tapi kalau Anda bikin kontennya kayak artikel, kayak majalah, nggak menarik. So, balik lagi ya. Nomor 1, answering question. Nomor 2, ngajar. Nomor 3, ada wow atau emosionalnya. Ada muncul seperti itu. Boleh apa ya? Boleh fear, boleh seru, boleh kaget, boleh apapun. Pokoknya kerasa something. Oke? Nah, yang paling atas adalah inspirasi. Anda menginspirasi. Maybe dengan pencapaian Anda, maybe apapun itu yang bisa membuat orang kayak, wah aku pengen ya jadi kayak kamu gitu, kayak gitu, atau kayak siapapun yang ditunjukkan di situ, kayak story-nya itu, apapun itu inspirational. Jadi ada hierarki seperti itu. Kemarin juga kena iklan itu. Yes, makanya. Nah itu kan wow banget ya, begitu kena Anda inget. Jadi begitu orang ngomong udah langsung Anda inget gitu. Jadi itu stepnya. Saya ulangin, answering question, kemudian teaching, kemudian emotional, ada wow-nya, kerasa something di sini, kemudian inspirational. Ya, itu 4. Itu nanti saya ajarkan di sini. Jadi ada di sini. Oke, berikutnya. Kalau sudah konten, maka Anda juga, ini masih di konten ya, Anda perlu memilih platform. Hari ini yang lagi rame Instagram, TikTok, YouTube. Itu paling rame banget. Ya, Anda boleh lah mau pakai LinkedIn, mau pakai Twitter, mau pakai Facebook, it's okay. Ya, tapi paling enggak seperti itu. Pilih platform satu dulu. Ya, di sini juga ada strategi berpikirnya, yaitu satu, bisa memilih sebuah platform yang Anda paling nyaman. Kalau saya senang bikin video, makanya saya live kayak begini sering banget ya. Itu kalau Anda paling nyaman bikin video, ya udah pakai IG Live, pakai YouTube. Kalau Anda bikin short, pakai TikTok. Kalau Anda nggak suka muncul mukanya, tapi suka ngomong, Anda bisa pakai podcast, terserah. Tapi kalau saya pakai semuanya. Karena saya mau menjangkau market selebar mungkin. Ya, jadi platformnya saya selebar mungkin gitu. Nah, berikutnya nomor 3, lebih teknis sedikit. Anda harus punya link di bio atau landing page tadi, link di bio. Kenapa saya ngomong begini? Saya punya statistik. Sayangnya tidak di depan saya, tapi ini statistik yang dikumpulkan oleh tim saya. Ya, saya punya statistik bahwa on average jumlah orang klik ke Tribelio page itu adalah 3-6%. Ya, 3-6% dari jumlah followers. Jadi kalau followersnya ada 1000, bisa sampai 6%. Berarti ada berapa tuh? 6%. 60 ya. Kalau 660 ya, 60 orang. Jadi sekitar 3-6% orang ngeklik link di bio. Apalagi kalau disuruh gitu. Kemarin ada yang nanya kan kayak, Dan, di Bonels kok engagement-nya kecil? Ya sekarang kita jualan banget. Di Bonels itu bisa sampai di peak 6%. Jadi kita punya data kan. Jadi kita mau melihat seberapa dipakai orang sih kalau kita pakai Tribelio page seperti itu. Jawabannya adalah 3-6% dari jumlah followers. Itu statistik yang kita dapatkan. Jadi ketika orang sudah mulai pakai landing page di atas, kemudian itu udah mulai artinya adalah kepake gitulah intinya. Saya mau ngecek berapa banyak orang memakai. Nah, menariknya adalah kalau Anda tidak menggunakan itu, Anda hanya menggunakan kayak gak ada landing page-nya sama sekali. Ada satu big problem sebenarnya. Anda tidak menangkap yang namanya Facebook Pixel. Tribelio page bisa pakai Facebook Pixel. Jadi di dalam Tribelio page Anda kasih pixel Facebook. Ini lebih teknis ya teman-teman buat yang biasa ngiklan. Begitu Anda pasang Facebook Pixel di landing page Anda, di link di bio Anda, maka 3-6% orang ketika Anda suruh untuk naik, untuk ngeklik, Anda menangkap data mereka. Di mana data mereka dikumpulkan dalam bentuk Facebook Pixel tersebut. Anda bisa iklanin orang-orang tadi dengan Facebook Ads Retargeting. Itu satu. Anda bisa juga mengumpulkan itu untuk menggunakan namanya lookalike audience. Jadi bikin lookalike audience yang mirip dengan yang mengunjungi tempat Anda. Jadi sebelum masuk ke email database, email marketing, bahkan hanya membuka website landing page di link di bio aja, Anda sudah dapat Facebook pixelnya. Pakai Tribelio page tadi.
Nah, ini benefitnya. Oke. Nah, sayang banget saya ngelihat kayak banyak banget yang jualan, kemudian Anda tidak memasang itu semua, ya udah. Karena apa? Orang itu butuh 7 kali melihat brand Anda sampai dia punya keinginan untuk beli. Jadi 7 kali ngelihat. Bayangin aja kalau Anda posting sekali, orangnya lihat, habis itu pergi. Anda posting lagi, dia nggak lihat. Ini kan jadi bermasalah. Maka dengan adanya Facebook Pixel, Anda bisa ngiklanin dia. Jadi yang sudah lihat, dia pergi, Anda iklanin ke dia. Jadi Anda kejar di situ, supaya jadi customer. Oke? Sampai sini ya. Ini nomor 3 landing page. Nah, berikutnya, landing page juga, ini Anda gunakan untuk opt-in. Ngambil database dalam bentuk email dan nomor WA. Ambil dua-duanya, nama, email, WA. Ambil semuanya. Karena Anda butuh ini semua untuk bisa di-broadcast. Siapa di sini yang kemarin terima email saya dan kemudian PO buku saya? Ada di sini? Ada di sini? Saya pengen tahu, siapa yang lihat iklan, bukan lihat iklan ya, lihat email saya, baca email saya, dan kemudian order buku ini. Saya pengen lihat, saya pengen... Ada kan? Bro Violisa di sini. Rico, yes. Apa bedanya Tribelio Page compare yang lain-lain seperti yang disebutkan di sini? Yang lain-lain itu tidak punya email marketing, tidak punya komunitas. Saya punya semuanya di Tribelio. Tribelio Page, Tribelio Email, Tribelio Tribe. Kita punya Tribelio Shop juga. Sekarang kita baru launching Tribelio Instant Payment, jadi bisa menerima pembayaran langsung. See? Nah, menarik ya teman-teman ya di sini ya. Di sini, lihat nih di sini. Berapa banyak yang sudah order? Thank you so much by the way ya, pengiriman. Buat yang nanya pengirimannya nanti Desember. Oke, dari email. Nah, exactly kan? Banyak yang mengatakan kayak, Dan, email gak dibuka di Indonesia. Ini loh buktinya banyak banget. Jadi, ya kan? Besok ganti sip. Saya dapat dari email dan story. Yes, gitu. Jadi, email tuh masih dibuka kok teman-teman. Jangan khawatir, email masih dibuka kok. Bisa untuk TikTok, bisa, gak ada masalah. Siap ditunggu Bro Denny. Thank you Bro Vio. Oke, jadi sebenarnya ketika Anda mendatangkan 3-6% orang ke landing page Anda, sayang banget kalau Anda di situ tidak meminta nama, email, atau WA tadi. Karena sekian persen akan datang juga, akan masuk juga. Ketika Anda masuk, maka ketika Anda punya produk, Anda langsung bisa sharing di email Anda. It's okay. Nggak beli semuanya, ya nggak apa-apa, memang nggak harus beli semuanya gitu, ya kan? Tapi inilah buktinya. Tulisan chatting-chatting di sini, komen-komen di sini lah membuktikan bahwa yes, it still works guys, ya still works. Oke, berikutnya nomor 3 landing page. Nomor 4 adalah SLO, self liquidating offer. Oke, self liquidating offer. Ini juga sudah saya posting di YouTube saya. Self liquidating offer. Jadi ketika orang mendaftar masuk ke tempat Anda something, sebisa mungkin Anda jualan langsung. Jadi nggak usah nunggu di email, sebisa mungkin. Saya suka kalau misalkan saya bisa menjual sesuatu dalam bentuk digital. Nggak harus. Anda bisa SLO-nya adalah orang masuk langsung Anda tawarin buku gitu. Boleh, nggak ada masalah. Fisik nggak masalah. Cuman kalau bisa digital akan lebih enak gitu aja. Karena Anda bisa jualan template, cheat sheet, konten kalender misalkan. Jadi begitu orang buka landing page, dia masukin nama, email, nomor WA, klik submit, langsung Anda munculin upsell di situ, SLO di situ. Nah, benefitnya apa? Kalau orang sudah memasukkan nama, email semuanya di sini, kan orangnya niat ya. Kalau nggak niat kan nggak mungkin masukin nama, email, dan nomor WA ya. Nah, kalau orang niat, mumpung lagi niat, langsung ada upsell di situ. Nah, nanti ketika ada upsell di sini, nggak perlu jualan yang mahal-mahal, jualan yang murah-murah aja. Ketika ada upsell di sini, maka profit dari upsell ini bisa Anda gunakan untuk iklan sebenarnya. Jadi teknik ini akan muter terus. Oke. Ya, jadi stepnya seperti itu. Jadi Anda bisa jualan e-book, template, panduan, video, atau apapun itu. Oke, itu di SLO. Jadi habis landing page, klik link di bio, masuk gitu. Kemudian Anda upsell, namanya SLO. Nanti Anda tinggal buka YouTube saya tentang SLO. Jadi saya nggak akan ngebahas SLO di sini terlalu dalam banget. Anda lihat aja di YouTube saya SLO. Oke, so nomor 5 sekarang. Nomor 5 adalah email marketing. Jadi kuncinya begini. Sebisa mungkin ya, kerangkanya ya.
konten di sosial media itu random. Anda boleh posting apapun, random, dengan satu tujuan adalah membuat orang percaya dan build relationship. Jadi istilahnya adalah trust and like you. Mereka jadi trust, kuncinya di situ. Karena tanpa trust, Anda nggak akan bisa jualan. Jadi kunci jualan itu adalah trust. Maka konten itu adalah posting semuanya untuk meningkatkan trust itu dulu. Oke? Nah, setelah itu, ketika orang tadi sudah masuk, maka email itu bukan artikel, teman-teman. Email kalau artikel nggak dibuka. Hari ini udah bukan zamannya nulis email kayak zaman dulu banget, kayak artikel panjang. Nggak akan dibuka. Anda lihat email saya pendek-pendek sih. Kayak orang ngobrol di cafe lah, gitu. Nah, email itu guidance. Sebuah petunjuk atau step by step Anda mesti ngapain. Buka ini loh, ada video. Buka ini loh, ada apa. Buka ini loh, ada artikel. Buka ini loh, ada apa. Kadang-kadang nanya, kamu punya pertanyaan nggak buat saya? Wah, kalau sampai saya posting kayak begitu, itu reply ke saya itu bisa kayak ratusan. Kayak banyak banget yang reply. Bahkan Anda bisa minta nomor WA. Udah masukin WA loh, tapi Anda bisa lagi minta nomor WA. Misalnya gini, buat kamu yang mau beli produk saya, tapi butuh bantuan, reply aja email ini dengan nomor WA-mu, nanti kita kontak. That's it. Kalimatnya pendek banget, kayak satu kalimat doang. Dan orang itu nge-reply loh dengan nomor WA-nya. Padahal dia sudah masukin WA. Kita sudah pegang WA-nya. Tapi yang kita cari bukan nomor WA sebenarnya, tapi keniatan dia mau nge-reply email kita dengan nomor WA. Yang kita cari adalah niatnya, bukan nomornya. Karena kita sebenarnya udah pegang nomornya ketika dia daftar di awal banget. Ya, jadi email marketing itu digunakan tuh kayak begitu. Bukan tulis artikel panjang kayak zaman dulu. Yang bilang email marketing doesn't work itu mungkin dia nggak pakai email marketing. Be careful with this, guys. Orang bilang email marketing nggak, Indonesia nggak buka email lagi. Dia pengguna nggak? Dia ngerti nggak? Kalau cuma dia aja nggak buka, ya kan cuma dia doang. Nah, buktinya di sini tadi kita ngobrol-ngobrol, komen yang masuk juga pada belinya dari ini. Tadi ada puluhan orang di sini yang beli ini dari email. Ya kan? Jadi terbukti works. Ya. Oke, itu nomor 5. Email marketing di set kayak panduan. Jadi email marketing goalnya adalah step by step guidance, urutan. Oke, sekarang kita masuk nomor 6. Nah, nomor 6 adalah Anda menjual core offer Anda. Istilahnya adalah, kira-kira saya mau jualan apa sih sebenarnya dalam konteks bisnis yang besar ini? Kalau market saya adalah pencinta alam tadi, pendaki gunung, atau apapun itu. What is your core offer yang kira-kira bakal jadi penawaran utama Anda itu apa? Jadi itu dipikirin. Ya, jadi nomor 6 adalah selling your core offer tuh seperti itu. Jadi kalau misalkan let's say ada yang kemarin tuh jualannya adalah sekolah atau bimbingan belajar gitu. Maybe yang tadi SLO tadi cuman kayak e-book atau buku atau apapun itu, tapi yang di core offernya adalah bimbingan belajar yang lebih lengkap, yang program setahun, program 3 bulan gitu. Kayak di Idea Cloud misalnya, kita lagi nyiapin si SLO-nya, tapi kita masuknya langsung ke core offer. Core offer kita adalah incubator program. Jadi what is your core offer? Saya nggak terlalu suka kalau misalkan jualannya terlalu kecil-kecil doang. Jadi kayak kemarin tuh ada yang jualan, let's say jualan masker deh. Anda mesti mikirin sih, jualan masker itu gimana caranya bisa besar. Jadi Anda mesti nyari tahu. Ini by the way saya nge-reflect ke cara mikir saya ya. Kalau jualan masker hanya untuk hit and run sebentar doang, saya nggak mau. Jadi kalau misalkan saya harus jualan masker, saya harus punya cerita kenapa orang pakai masker saya. Maybe ada perbedaan yang cukup unik dari masker saya, sehingga itu jadi benar-benar story-nya different. Jadi dari atas tadi story-nya juga akan berbeda. Saya akan bisa bercerita bahwa masker saya kayak begini, different gitu. Kalau saya cuma ikut-ikutan jual t-shirt doang, saya nggak mau masuk. Bisa aja saya jualan t-shirt ya, bisa aja. Bisa aja saya bikin kayak custom printing gitu, bisa aja. Tapi buat saya kapan gedenya? Kalau Anda perhatikan kayak Rico Huang misalkan bikin custom printing, yes, dia ngebangun dengan sistem reseller kayak gitu. That's why dia gede banget. Oke. Jadi Anda mesti mikirin sekarang, core offer Anda itu apa sebenarnya? Kalau kayak Rico Huang, sebenarnya core offernya adalah membership-nya dia. Oke. Membership dari dropship aja dan sebagainya. Bukan dia jualan eceran satu-satu. Jadi jangan dibilang sama ya, jangan dibilang kayak aku mau kayak dia. No, kalau Anda mau kayak dia, maka Anda melakukan adalah Anda ngebangun sistem reseller, sistem dropshipping. Alright, so hopefully Anda mengerti itu. Oke.
Kemudian nomor 7. Kalau ini semua sudah works, oke, barulah Anda scale trafficnya. Makanya kalau kemarin waktu saya bikin DM Elite ya, build, automate, and scale. Urutannya seperti itu. Build, automate, and scale. Build itu yang di awal-awal tadi. Temanya apa, marketnya apa. Kita bahas lebih detail banget sih kalau di DM Elite sih, karena 2 hari ya. Tapi intinya build, automate, and scale. Scale itu di belakang. Jadi build itu fondasi bisnisnya mau seperti apa. Automate yang tadi, landing page lah, email marketing itu automate. And then scale itu kita ngomongin traffic. Ya, jadi urutannya selalu seperti ini. Mau dipakai di bisnis apapun, selalu seperti ini. Semua yang dibahas ini ada di CCBB? Enggak, jawabannya. Enggak. CCBB ngebahas tentang konten. Yang saya bahas barusan ini adalah secuplik dari DM Elite sebenarnya. Build, automate, and scale. Ya, build the business, automate beberapa prosesnya, landing page lah, email marketing lah, SLO lah, opt-in page lah. Itu ngomongin automate. Kemudian scale the traffic. Jadi kalau semuanya udah proven, baru kita scale, baru kita injek gas, baru kita ngiklan. Nah, kalau Anda di awal ngikutin teman-teman ngiklan, makanya boncos. Karena yang depan ini belum jadi semuanya. Anda belum jadi upsell-nya belum jadi, bisnisnya belum jelas, story-nya nggak ada. Anda tiba-tiba ngiklan aja, cuma jualan casing handphone. Ya boncos lah, nggak dapat-dapat. Karena nggak jelas semuanya. Oke? Nah, ketika Anda sudah bisa scale the traffic dan mulai jalan, maksudnya udah mulai profitable, maka step terakhir nomor 8 itu adalah Anda gedein your brand reputation. Ya, apakah sekarang lengkapnya ada di LBM? No, materi ini bukan materi LBM. Ini materi DM Elite sebenarnya. Ini materi yang lebih solid lagi. So, build your brand reputation itu ada beberapa. Misalnya, Anda bisa pakai PR. Oke, Ade, kesalahan saya dulu, yes. Build your brand reputation itu Anda bisa pakai PR media, misalkan. Anda bisa masukin ke koran, ke media, bukan koran sih, media-media digital. Sekarang kan udah banyak banget ya. Itu kemarin kalau nggak salah cuman bayar kayak 20-30 juta gitu, Anda bisa masuk ke market yang luar biasa gitu. Kayak 50 media gitu kalau nggak salah. Anda cuman bayar kayak paket 30 jutaan, saya lupa sih. Tapi kurang lebih kayak gitu, Anda bisa bayar kayak begitu. Jadi untuk semua masuk ke media, itu bisa Anda gunakan untuk materi iklan juga. Nah, kemudian step berikutnya adalah endorse. Ini juga untuk build brand reputation. Endorse bukan sekedar hanya untuk endorse barang Anda diomongin oleh orang lain, tetapi juga bahwa barang Anda itu orang lain mau mempromosikan barang Anda, mau di-endorse oleh Anda, maka yang terjadi adalah brand reputation Anda juga ikutan naik. Nah, sekarang endorse itu punya umur. Ya, jadi kalau Anda endorse si A endorse, artis A endorse, itu ada umurnya. Oke? Jadi nggak bisa namanya kalau di endorse ini terus penjualannya begini. Nggak ada kayak begini. Jadi begitu Anda endorse, itu pasti naik begini terus gini. Nah, ini tuh berapa lama? Berapa cepat? Sometimes pendek, sometimes 3 hari, sometimes seminggu, sometimes cuma sehari doang. Gini. Oke? Jadi ini Anda harus manfaatin karena begitu naik pelan sebelum turun, di sini Anda harus endorse lagi. Kalau saya biasanya macam-macam strateginya. Misalnya, saya endorse si A, harganya mahal banget gitu. Misalnya 20 juta, 30 juta. Ada sih yang ratusan sih. Tapi intinya adalah kalau saya endorse 30 juta misalkan, atau 40 juta gitu. Maka video yang dibuat oleh si selebgram tadi saya akan gunakan untuk saya iklanin. Nah, di sini adalah kalau dia posting, yang lihat mungkin cuma sekian persen dari followersnya dia. Tetapi kalau saya iklanin, maka saya punya audiens akan lebih lebar lagi. Wih, si ini pakai ya, gitu. Jadi gunakan video-video yang dibuat oleh endorsan tadi untuk spread iklan. Caranya kayak gitu. Nah, kemudian jangan sampai turun begini. Tapi begitu mau turun begini, Anda angkat lagi dengan endorse lagi begitu. Supaya menggulung. Jadi nggak bisa cuman endorse sekali berharap ada penjualan. Nah, ini agak quite challenging. Ada beberapa insight. Ini saya lagi masih uji coba sih dengan content creator Black Book, karena baru pertama kali saya juga bikin buku dan pre-order. Oke, dan pre-order. Luckily list saya gede. Jadi ini udah nyampe ke 1000. Seminggu ini udah 1000. Iya, seminggu ini udah 1000 sih. Nah, ketika saya launching yang list building Black Book dulu, yang ini dulu,
Ini nggak pakai pre-order, begitu dicetak langsung dijual. Itu lebih kencang jualannya. Karena apa? Karena banyak yang orang yang posting story. Orang yang posting story itu banyak. Maka dari situ bisa kelihatan bahwa kalau saya meskipun punya list gede, tapi nggak bisa memainkan sosial media, kayak sekarang kan belum bermain ya sosial medianya ya. Kalau ini, saya hanya nembak satu dari saya ke follower saya saja, itu dapatnya segitu. Tapi kalau ini dulu adalah saya ke follower saya, tapi dibantu oleh yang beli kemudian posting, itu impact-nya itu langsung kayak gede banget gitu. Maka yang sekarang saya lakukan adalah saya bikin pre-order baru ke follower saya. Nah nanti begitu sudah launching, barulah kita pakai yang lain tadi, yang strategi yang lebih besar lagi, di mana orang-orang lebih banyak untuk endorse tadi. Nah ini mesti dipikirin teman-teman strateginya. Kapan, siapa, budgetnya apa, audiensnya sesuai nggak? Saya punya tim partnership di mana ngelis semua orang yang berpotensi untuk di-endorse, yang mau gitu, yang audiensnya cocok dengan saya. Itu di-list semuanya, ada ratingnya semua, ada harganya semua, ada note-nya juga, ini cocok, ini nggak cocok, ini orangnya kayak gitu. Ya, jadi endorse tuh bukan cuma kayak, oh saya nyari satu orang kayaknya lumayan saya endorse. Enggak, tapi ada strateginya. Ya, jadi cukup menarik. So ini yang lagi saya testing sebenarnya. Tapi so far so good sih. Kayaknya memang seperti itu. Jadi Anda nggak bisa langsung kayak, saya mau jualan. Oke, nggak pakai strategi apa-apa. Pokoknya saya mau upload di Instagram doang. Kebayang ya, saya dari nomor 1 sampai nomor 8 tadi upload di Instagram tuh baru kayak cuma satu posting aja. Gitu.